kecantikan itu juga bukan cuma karena kosmetik, bisa dari dalam, terus life works balance dan sebagainya gitu. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama Bapak Mukdaya Masidi, Presiden Direktur PT Roto Laboratori Indonesia. Apa kabar Bapak? Kabar baik Pak, senang bisa hadir di podcastnya Bapak. Sama-sama Pak. Ya. Gimana Pak? Tahun 2024 bagus dong ya Pak ya? Ya, tahun 2024 bagi kami ya, hasilnya cukup bagus, dan kami prediksikan tahun 2025 akan lebih menarik karena tantangannya akan lebih banyak ya. Oke. Ya. Bapak, dengan pengalaman Bapak di PT Roto Laboratori Indonesia sampai ke karir Bapak nih ya sekarang ya, bisa cerita nggak sedikit kunci suksesnya Bapak? Kalau kita kadang sulit sekali ya untuk menyebutkan apa, tapi dalam bekerja biasanya kita berusaha yang terbaik. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan salah satu kuncinya itu ya kita terus belajar, dan jika ada momentum yang pas kita mengambil inisiatif. Jadi selama di Roto kita bekerja Pak, dan setiap kali ada momentum kita mengambil inisiatif. Paling seperti itu ya, kira-kira. Oke. Nah Pak, kalau misalnya perusahaan Jepang biasanya kan pimpinan tertingginya nih orang Jepang ya Pak ya. Betul. Tetapi ini merupakan hal yang cukup menarik ya Pak ya. Bapak sebagai orang lokal, orang Indonesia bisa memimpin di perusahaan Jepang. Nah itu ada rahasianya nggak Pak? Rahasianya apa ya? Mungkin Bapak bisa bahasa Jepang atau apa atau... Memang di grupnya Roto biasanya yang direct investment ya, artinya direct investment dari Roto Jepang biasanya ditempatkan orang ekspat dari Jepang. Dan saya merupakan orang lokal pertama yang memimpin untuk yang direct investment. Dan di Indonesia sendiri kita biasanya ada klub perusahaan pharmaceutical Jepang, dan rata-rata semuanya, bukan rata-rata, hampir semuanya memang ekspat dari Jepang. Jadi saya juga yang pertama. Rahasianya apa? Sebenarnya tidak ada rahasia ya. Dan saya juga tidak bisa fluent sekali bahasa Jepang. Biasanya kita meeting dengan headquarter dengan bahasa Inggris. Mungkin yang dilihat etos kerja ya untuk orang yang bekerja di perusahaan Jepang. Terus bagaimana melihat visi ke depan. Jadi waktu itu ceritanya Presiden Direktur saya yang sebelumnya, beliau sudah melihat atau melirik ya, tanda kutip, itu lebih dari 3 tahun, 4 tahun. Saya sendiri ekspektasinya waktu itu yakin bahwa memang presiden direkturnya, pemimpinnya akan datang lagi dari Roto, dari Jepang maksudnya. Jadi pada satu hari dia memanggil saya, dia bilang dia akan dipanggil balik ke Jepang karena dibutuhkan di sana. Dan saya refleks Pak, ngomong, oh kalau gitu bagus, jangan terburu-buru. Siapa penggantinya, saya akan urus ke notaris dan sebagainya. Dan beliau bilang ya penggantinya ada di depan saya gitu. Jadi kaget sedikit ya, agak kaget gitu loh. Jadi saya juga nggak menyangka, tapi kita bersyukur setelah saya ditunjuk tahun 2006 ya. Setelah itu kita memberikan hasil yang cukup bagus dan bisa dilihat sampai sekarang. Oke, jadi Bapak satu-satunya nih ya, orang Indonesia, orang lokal pertama yang memimpin perusahaan Jepang ya Pak ya di Indonesia ya? Iya, bukan satu-satunya, mungkin yang untuk komunitas di pharmaceutical Jepang ya, mungkin yang pertama. Okay. Setelah itu saya dengar ada juga beberapa yang menunjuk orang lokal untuk pemimpinnya.
Tapi mungkin saya dengar kembali lagi ke ekspat. Ke ekspat ya. Ya. Kalau PT Roto sendiri di Indonesia kan sudah cukup lama ya Pak ya eksistensinya. Nah bagaimana nih Pak dalam menghadapi persaingan yang begitu ketatnya ya Pak ya, kompetitif sekali sekarang dengan produk-produk baru yang masuk, gimana bisa mempertahankan eksistensi produknya Bapak? PT Roto sendiri sudah berdiri hampir 28 tahun ya Pak Sam. Dan kita launching untuk skincare itu sejak mungkin 2007, 2006. Jadi cukup lama. Dan memang pasar di Indonesia ini sekarang salah satu pasar yang sangat kompetitif untuk khususnya Asia Tenggara ya. Dan kita tahu beberapa brand baru itu melakukan uji cobanya kan di Indonesia untuk launchingnya. Dan itu cukup menarik karena kita melihat beberapa brand baru ini juga memberikan warna yang tersendiri ya bagi pasar di Indonesia. Nah, Roto sendiri untuk bertahan, kita kiatnya sebenarnya tidak ada yang perlu rumit. Bagi kita simple saja sebenarnya, karena produk itu bagi Roto Group, kita tidak melihat dalam produk itu sebagai hal dalam mengambil profit atau sebagainya, tapi produk itu sebagai sesuatu yang bisa memberikan manfaat, kontribusi ke pengguna kita, sehingga mereka puas, yakin, dan harga yang dibayar itu lebih tinggi dari nilai yang mereka bisa dapatkan. Jadi kita ada customer oriented gitu loh. Itu yang pertama bagi kita. Jadi setiap produknya kita selalu berfokus kepada customer. Kedua, kalau sudah ada produk tentu kita perlu jalur distribusi ya. Karena di Indonesia ini wilayahnya sangat luas. Karena untuk produk ini sampai kita perlu media untuk tools ya. Jadi kita perlu distribusi. Jadi produk distribusi yang baik itu akan dapat menjaga pasarnya kita. Tapi antara distribusi dengan pasar untuk masuk, tentu konsumen harus mengenal produk kita. Di situ mungkin kita perlu melakukan beberapa promosi dan beberapa aktivitas marketing. Jadi kiat kita sebenarnya simple Pak. Cuma segitiga seperti ini aja, ada produk yang kita orientasi ke customer kita, konsumen kita, ada distribusi, dan ada promosi. Kalau dulu kita kenal J Beauty ya Pak ya. Iya. Sekarang mungkin ada C Beauty nih Pak. Iya. Nah bagaimana Pak persaingan antara J dan C Beauty ini Pak? Kalau kita lihat sebenarnya tren itu terjadi karena adanya masif ya, terutama ada beberapa ada beberapa promosi digital yang begitu masif, sehingga orang terpengaruh dan tergantung produknya. Kalau kita bilang J kan Japan ya, ada sekarang K, orang yang suka K-pop mungkin lebih ke Korea. Atau China. Tapi saya melihatnya itu kalau berorientasi kepada negara tertentu ya, mungkin sifatnya agak trending. Mungkin kalau kita melihat sudut pandang yang lain, perspektif yang lain, misalnya dari segi base, dari fungsional, kita akan melihat ada produk kosmetik itu yang whitening, ada yang melembabkan, atau anti-aging, atau anti-acne. Mungkin itu lebih mendasar gitu loh, daripada lihat persepsinya dari negara tertentu. Karena bagi satu orang mungkin saja dia bisa kombinasi Pak. Ada yang C Beauty, ada yang G Beauty. Jadi kami sendiri, kita lebih cenderung melihatnya Roto Beauty ya. Jadi mereka yang menggunakan produk-produk Roto, itu bisa memilih produk-produk yang memang cocok bagi dia dan tepat, sehingga ada kesesuaian gitu loh. Dan kita berusaha membuat Roto Beauty Community bahwa kecantikan itu juga bukan cuma karena kosmetik, bisa dari dalam, terus life works balance dan sebagainya gitu loh. Jadi
Kalau melihat trending itu banyak sisi ya. Kalau lihat dari sisi laki-laki perempuan, ada men grooming sekarang, ada juga yang vegan, dan jadi macam-macam. Tapi kalau saya melihatnya mungkin yang lebih fungsional akan lebih long term ya, melihatnya. Kebutuhan kulit setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada orang yang lebih membutuhkan whitening, kalau anak remaja mungkin anti acne seperti itu. Iya. Jadi kita melihatnya lebih customize. Jadi ke fungsinya dari masing-masing dari produk. Kalau mau melihat tren dari negara mungkin bisa saja, tapi kita harus mengenal kulit kita sendiri. Jadi customize sesuai dengan kegunaannya, fungsinya, mungkin itu lebih tepat ya menurut saya. Long term ya Pak ya. Iya. Dibandingkan hanya mungkin ikutin tren tetapi tidak mempunyai basic yang kuat ya Pak. Karena ada beberapa orang ya suka mencoba gitu. Karena kan skincare ini salah satu hal yang menarik kadang-kadang. Bapak boleh sharing juga nggak Pak gaya kepemimpinannya Bapak dalam mengelola anak buah nih, gimana Pak? Oh, gitu. Memang waktu saya mengambil alih leadership ya 2006, kalau boleh dibilang kalau ilustrasi angka mungkin 30, sekarang sudah 120 ya, hampir 4 kali lipat untuk tren penjualan kita. Tapi seiring dengan tren ini, kadang kalau merefleksi ya, apa sih yang kita lakukan? Sebenarnya yang diperlukan banyak untuk orang kita ya, kadang-kadang itu management by example. Jadi saya di awal-awal kalau ada waktu, selalu saya meluangkan waktu pergi ke cabang, mengunjungi orang-orang kita di cabang, ikut ke toko dan sebagainya. Ke pabrik juga kita melakukan beberapa acara. Jadi kita lebih memberikan contoh bahwa kita juga mau turun ke bawah, melihat, ketemu dengan beberapa customer. Jadi pendekatan yang saya lakukan seperti itu, Pak. Dan Roto sendiri filosofinya kan menempatkan karyawan itu sebagai aset. Tapi aset ini gampang bicaranya, pelaksanaannya kan lebih ruwet, Pak ya. Karena aset ini apa sih yang diaset? Karena mesin itu aset. Tapi kalau karyawan ini kan manusia, bukan mesin. Tapi mesin juga sebenarnya aset, kita bisa pakai mesin itu gitu. Jadi kalau melihat kekuatan bahwa saya percaya kekuatannya itu ada di orang gitu loh. Bagaimana kita menempatkan karyawan ini dengan porsi yang pas. Jadi selain memberikan example, kita memberikan beberapa kebebasan ke mereka untuk melakukan pekerjaan dia. Dan dia bisa menunjukkan prestasi. Tentu kita memberikan KPI ya ke mereka. Setelah itu tentu kita memberikan kebebasan juga ke mereka untuk mengeksplor dan meningkatkan kompetensi menjalankan KPI ini. Jadi porsi yang pas ini menurut saya akan mengembangkan karyawan itu dan otomatis perusahaan ikut jadi berkembang gitu. Jadi kira-kira kurang lebih sih seperti itu, Pak. Dan kita juga menempatkan beberapa sistem di perusahaannya. Bagaimana kalau jika ada masalah seperti apa, gotong royongnya seperti apa, dan kerjasamanya seperti apa. Jadi selain dari leadership dan itu, kita menciptakan kultur, menciptakan budaya. Kita berusaha selama hampir 10 tahun lebih ini, kita berusaha memberikan nilai, Pak. Kita pajang macam-macam ya di sini. Jadi nilai itu sesuatu yang bisa diyakini bersama dan bisa di-share ya ke sesama karyawan. Mungkin kurang lebihnya itu, Pak. Waktunya sempit ya. Cerita banyak. Bapak, pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan saran atau mungkin kata-kata semangat bagi anak-anak muda nih Pak, yang mungkin ingin berkarir juga dan ingin sukses seperti Bapak. Ya, kita sekarang udah jadi orang tua ya.
Saya pikir untuk mungkin saya belum cukup memberikan teladan atau bagaimana, tapi beberapa masukan mungkin bisa ya untuk kalangan yang masih muda. Jadi kalau kita melihat sebenarnya beberapa hal kalau dari saya, yang pertama tentu kita harus belajar, Pak. Belajar itu zaman sekarang kan gampang ya, orang bisa mengakses melalui Google, YouTube, dan sebagainya. Tapi yang penting sebenarnya belajar. Dan saya menyarankan belajarnya porsi untuk membacanya itu bisa seimbang. Banyak, karena anak-anak muda ini sekarang kan lebih sukanya audio dan visual, nonton, tidak mau membaca. Sebenarnya membaca ini yang penting. Dan mencari referensi yang memang tepat, karena bacaan itu banyak yang tidak ilmiah. Berusaha membiasakan diri kita membaca yang ada referensi ilmiahnya. Jadi tetap belajar gitu. Kedua, kita berusaha membuat satu sistem dalam diri kita, satu culture ya, kultur bagi diri kita ketika misalnya, contohnya kita ketika menemukan satu masalah, sistem dalam diri kita akan bekerja, kita akan melakukan apa gitu loh. Misal seperti saya, kadang saya mandek nih Pak, menemukan satu masalah yang perlu jawaban. Sistem saya berusaha bekerja, pertama saya mungkin akan mencari referensi dulu gitu loh, jawabannya apa. Kalau tidak, saya akan mencari orang, apakah manajer saya atau siapa saya panggil dan sebagainya. Tapi kita ada satu sistem dalam diri kita, bagaimana kita bekerja. Sehingga kalau kita memimpin pun nanti perusahaan seperti perusahaan kita, kami Pak, kalau ada masalah tentu otomatis akan membuat CAPA. CAPA itu corrective action and preventive action. Tanpa saya minta, mereka akan membuat dulu gitu. Karena sistemnya sudah terbentuk ya. Ketiga, yang bisa saya bagikan mungkin terus belajar dan kita membuat sistem, bekerja, dan kadang kita perlu mengambil inisiatif Pak. Dan setiap orang itu kadang ada momentum tertentu ya, dan momentum itu sebenarnya peluang. Tapi mengambil inisiatif ini yang tidak ada. Coba lihat peluang sekecil apapun atau seperti apa yang walaupun tidak kita tahu apa akan terjadi, kita coba mengambil inisiatif. Jangan malas atau jangan ragu-ragu mengambil satu inisiatif ketika ada momentum tertentu gitu. Harus berani ngambil resiko juga ya Pak ya, tapi dengan penuh perhitungan ya. Karena momentum itu biasanya ada peluang. Ya. Gitu. Perubahan konsumen, tren konsumen itu kan peluang Pak. Ya. Ada sesuatu yang berubah di tengah pasar atau di tengah masyarakat, itu ada satu momentum kita mengambil inisiatif. Ya. Oke, Pak Mukdaya, sekali lagi terima kasih atas waktunya, senang sekali. Saya ada kenang-kenangan sedikit buat Bapak. Terima kasih. Demikian podcast kali ini bersama Bapak Mukdaya Masidi, Presiden Direktur PT Roto Laboratori Indonesia. Semoga podcast kali ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan kepada calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.